SPL-nya parfum ini tuh kayak merekah, semerbak kayak gitu, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, senang banget aku udah mau nge-review parfum lagi, dan pastinya parfum ini tuh kabar gembira untuk kalian yang selama ini nunggu-nunggu aku review parfum yang beraroma manis. Nah, di sini parfumnya udah lumayan famous banget ya, karena banyak juga orang yang pakai. Cuman menurutku pribadi dari golongan parfum yang manis ini tuh kayak nggak semua orang pakai gitu loh, guys. Nah, jadi kalian cobain ya. Tapi sebelum aku melanjutkan obrolan, yuk jangan lupa ya di subscribe dulu, sekalian nyalakan tombol loncengnya. I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence. Oke guys, di sini ada dua parfum yang sama-sama dari brand JPG atau apa sih, JPG ya. Pokoknya Jean Paul Gaultier. Semoga aku benar ngomongnya, sekali lagi mohon maaf kalau ada kelirunya. Ini dia parfumnya adalah Skandal. Kalian udah pernah denger kan? Pastinya udah sering ngerti ya. Jadi di parfum yang aku pegang dua-duanya sama-sama Skandal. Yang satu EDP yang di launching tahun 2017. Yang satunya ini Skandal by Night, artinya itu lebih intens ya. Dia 2018 di launching. Sebenarnya ini parfum tuh yang aku punya duluan tuh yang Skandal EDP, guys. Tapi emang aku tuh kayak yang udah kalian ngerti, aku bukan pecinta parfum manis vanilla ya. Jadi kalau vanilanya terlalu strong, bukan vanilla yang cuman basa-basi gitu doang, aku tuh kayak masih bisa nerima. Kalau yang strong banget pusing, guys. Dan emang apa ya, aku tuh anehnya udah tahu nggak begitu cocok, tapi kenapa seneng beli gitu loh. Ternyata ada yang bikin aku senang, yaitu ketika aku makainya tuh secukupnya aja dan harus bener-bener yang moodnya bagus. Ini nggak bisa kalau aku pakai tiap hari atau aku jadikan parfum wajibku gitu. Ini wangi banget, guys. Dan kalian ngerti nggak sih wangi-wangi madu? Jadi apa ya istilahnya, itu honey bomb banget itu loh, guys. Ini dua-duanya. Oke, kita akan ke yang Skandal dulu ya, yang EDP. Jadi bedanya dengan yang Night tadi, dia dari warnanya parfumnya dia lebih lebih terang ya, nggak yang terlalu gelap warnanya. Nah, ini mungkin kalian lihat nggak suka kok, tapi tinggal segini gitu, guys. Jadi sebelum aku mereview ini tuh udah banyak banget yang beli sharing botolnya gitu, guys. Udah yang beli sharing botolnya. Nah, terus aku kok kepikiran ya, penasaran pengen nge-battle sama yang by Night gitu. Akhirnya aku beli deh ini. Nah, ini dulu ya belum selesai tadi. Jadi parfum ini desainnya nggak ada bedanya, sama-sama dengan yang ini, yang Night. Tutupnya tuh lucu banget, guys. Dan ini berat banget tutupnya tuh. Maksudnya tuh ini botol tuh tebel kacanya, bukan kayak yang cuman tipis-tipis kayak parfum umumnya. Dia tebel, berat, dan kayak ngelindungin wangi yang di dalamnya gitu loh. Emang ini tuh luxe banget sih menurutku, dan centil banget ini, guys. Kayak ada sepatu. Ya mungkin karena emang di setting judulnya gitu lah. Judul parfumnya tuh Skandal, kayak gimana ya, wangi-wanginya tuh menggoda gitu loh, guys. Pokoknya nih dari desain botolnya tuh emang kayak udah mengarah ke wangi sensual kayak gitu loh, guys. Nah, terus meskipun ini manis ya, bukan berarti dia nggak enak. Ini yang harus dipahami, harus digarisbawahi. Parfum ini tuh enak, apalagi bagi orang yang suka parfum aroma vanilla, ada honey-nya, dan di salah satu komposisinya juga masih ada beeswax-nya. Beeswax itu kalau nggak salah itu apa sih? Ini loh, itu loh, sarang madu yang bisa dijual-jual kayak gitu, guys. Jadi kebayang nggak sih, guys, betapa manisnya parfum ini. Kita akan melanjutkan obrolan ya. Jadi kalau parfum yang EDP, yang Skandal EDP ini yang bikin tuh perfumernya ada 3. Nah, komposisinya apa aja? Dia yang pasti di main acres-nya itu yang paling strong honey-nya ya. Nah, kalau di top notes-nya sendiri dia blood orange dan mandarin orange. Nah, di sini tuh aku jadi penasaran karena blood orange tuh gambarnya merah gitu. Akhirnya kan aku penasaran apa itu blood orange. Nah, aku udah dapet jawabannya. Mungkin kalian juga udah ada yang ngerti ya. Jadi blood orange itu adalah jeruk darah, varietas jeruk dengan daging merah hampir berwarna darah kayak gitu, guys. Jadi memang bener-bener kayak pekat banget gitu loh kan. Biasanya jeruk dalamnya orange kan. Terus warna daging gelap yang khas adalah karena adanya antosianin, keluarga pigmen polifenol yang umum pada banyak bunga dan buah. Tetapi
jarang pada buah jeruk. Nah, krisan adalah senyawa utama yang ditemukan dalam jeruk merah. Pokoknya emang jeruknya tuh warnanya merah. Nah, emang dari aku yang orang awam ya, maksudnya yang belum ahli banget mendeskripsikan atau mencari-cari secara rinci, wangi parfum tuh emang kecium banget sih kesegaran jeruknya dari parfum yang EDP ini guys, yang aku bahas ini ya. Nah, terus di middle nuts-nya ini bunga-bungaannya tuh semuanya putih guys. Ada gardenia, orange blossom, yasmin, ada peach, dan tentunya ada honey-nya karena emang ini tuh manis banget dari manis madu. Dicampur dengan base note-nya itu beeswax, patchouli, karamel. Bayangkan guys, udah madu, sarang madu, ada jeruknya masih kecampur karamel. Semanis apa guys parfum ini. Terus baru ada licorice. Nah, licorice ini kalau di sini sih kayak kayu siwak gitu ya. Nanti kalian bisa nonton sendiri ya di internet, kalian cari-cari gitu sambil kita belajar bareng. Nanti kalau ada info baru drop komen ya. Nah, kemudian yang aku suka dari parfum ini tuh kayak mungkin karena emang sesuai dengan desainnya yang ada di Mad Accord, parfum ini tuh kayak animalic gitu loh, kayak liar parfumnya, tapi tuh liar dalam jangkauan parfum ini. Jadi aku nggak bisa bilang parfum ini tuh bukan yang apa ya, ngebosenin enggak sih, cuman apa ya, emang manis banget gitu, tapi ketolong sama aroma segernya, dan alhamdulillahnya lagi tuh ada buah-buahannya gitu loh guys. Nah, kita lanjutkan ke yang satunya. Ini adalah By Night. Skandal juga pastinya, warnanya kalian bisa lihat kan, ini tuh kayak gelap banget, bener-bener kayak madu gitu kan ya. Nah, di sini tuh top notes-nya justru yang honey. Aku tuh nyemprot ini sesemprot aja, dan kebetulan tuh spraynya gede guys, keluarnya itu parfumnya bakalan gak yang cerit gitu, tapi kayak gitu loh. Jadi tuh aku pakai satu aja kayak udah mau pingsan, beneran aku nggak lebay guys, karena emang yang EDP yang night ini strong banget, baunya itu ngalah-ngalahin yang tadi aja aku nggak kuat loh kalau pakai banyak, apalagi ini. Harusnya tadi aku kayak ambil sedikit aja gitu ya, tapi gimana orang nyemprot kan gitu. Ini udah aku semprot guys tadi sebelum berangkat review. Lanjut ya, top notes-nya ada honey, bitter orange, dan citruses. Jadi nggak cuma jeruk bergamot doang, tapi bergamot doang, ada lemon, ada mandarin orange, ada kayak apa ya, jeruk nipis gitu kali ya. Terus di middle notes-nya ada cherry, ada sedap malam atau tuberose, dan orange blossom, pear, dan jatamansi, atau kalian biasanya ngerti ya Nard Himalayan guys. Mama papa cintaku, maaf ya guys, astagfirullah. Jadi parfum ini tuh di sini di botolnya ada tulisannya honey tuberose. Jadi emang madu dan bunga sedap malam didesain semenonjol itu di parfum ini. Nah, setelah itu base note-nya ini banyak banget guys di sini. Ada tongkabin emang wangi banget ya guys. Kayaknya di reviewku yang mana gitu aku udah pernah ngebahas. Vanilla, patchouli, sama ada juga sandalwood, amberwood, dan white musk. Itu bedanya di sana. Kalau menurutku gini, yang ini desainernya cuma satu guys. Kalau yang tadi 3 orang, yang ini 1 orang cewek, lupa namanya ya. Parfum ini keunggulannya ya, jadi meskipun dia strong dan very bold, dia tuh ada lightnya gitu loh. Dalam aroma parfumnya itu kayak ada sesuatu yang cerah, yang bikin kita betah. Terus kayak kita itu jadi mengamini, istilahnya kayak kita setuju, oh iya ya ini tuh parfum enak, bukan parfum manis yang sembarangan gitu loh guys. Dan ini tuh menurutku wanginya nggak yang pasaran, nggak kayak manis-manis dari, kalian ngerti nggak parfum Lancome yang La Vie est Belle itu kan. Itu aku sebenarnya mau review itu dulu, tapi karena aku udah tertarik ini jadi aku ngebahas ini. Nah, kalau wanginya itu kan banyak banget yang dupe ya, kayak wangi laundry ada, terus parfum Milian tuh juga banyak kayak wangi kayak gitu. Terus ada juga parfum dari Miniso yang baunya kayak gitu. Lah yang ini skandal ini tuh aku belum nemuin gitu loh guys di parfum-parfum lain. Jadi tuh meskipun manis, meskipun ada vanilanya, ada karamelnya, bukan manis yang aku sebut manis-manis norak gitu. Pokoknya guys, intinya kesimpulan dari reviewku kali ini ya, yang harus sepakati ya, parfum ini tuh manis banget. Jadi kalau misalnya kalian mau beli ini dan kalian bukan pecinta parfum manis, ya harus hati-hati aja karena takutnya nanti kalian kecewa gitu. Kedua, kalau parfum ini dibilang gak enak, salah. Parfum ini justru enak banget. Cuman karena aku bukan pecinta parfum manis vanilla, ini menurutku ya enak aja. Kalau enak bangetnya bukan karena aku suka gitu ya. Ketiga, parfum ini jangan pakai siang hari ya, karena emang ini didesain untuk malam, lebih sensual, lebih bold, dan lebih apa ya, SPL-nya parfum ini tuh kayak
merekah semerbak kayak gitu guys. Nah terus lagi ya, satu lagi, parfum ini kalian pakai dikit aja. Oke, kecuali kalian emang pengen bikin orang sekitar kalian tuh pusing. Beneran guys, dikit aja pakainya. Kita harus pinter-pinter ambil momen mau pakai parfum ini tuh kapan gitu guys. Nah tapi semua itu juga kembali kepada selera kan, karena ada orang yang menganggap parfum ini juga ya fresh gitu, nggak yang terlalu strong. Ada, karena emang selera parfum dan penciuman orang itu beda-beda gitu guys. Oke, yang perlu digarisbawahi itu aja. Nah tapi aku juga mau ngasih saran, kalau misalnya kalian tetap aja penasaran, silahkan aja cobain kemasan yang kayak gini guys, yang sharing bottle. Untuk ordernya kalian bisa lihat link di bawah. Udah selesai review kita kali ini guys. Jangan lupa kalian follow juga Instagram aku ya, karena hampir setiap hari aku di Instastory itu update tentang parfum, review-review yang singkat, karena perkembangan parfum itu aku review hari ini dengan aku jalanin mengenal wanginya lebih dalam itu nanti aku akan update-nya di story Instagram gitu guys. Terus di Instagram aku juga sering banget ngadain promo-promo gitu guys. Ya, makasih ya yang udah nonton dari awal sampai selesai. Kalau kalian suka jangan lupa di like dan pastinya harus di subscribe dong. Terus kalian juga bisa nonton videoku yang lainnya. Baik guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.